terkait rekening Niki yang merasa dia diobrak-abrik oleh pihak nawar swasta tersebut. Namun sebagai praktisi hukum melihatnya seperti apa sih Bang? Karena kan itu kebutuhan untuk penyidikan kan. Karena sudah ya Bang itu juga turut tunduk pada undang-undang. Ya, jadi kita harus sepakati bahwa ketika nasabah berkontraktual dengan bank, ketika dia membuka rekening, itu berarti ada kontrak kan? Apa kontrak itu harus dijamin bahwa nasabah dijamin hak kerahasiaannya, baik rahasia data, rahasia rekening dan sebagainya. Tetapi ini kan sifatnya absolut ya. Tetapi Undang-Undang 10 tahun 98 itu mengatur tentang kecuali. Nah, apa kecuali? Apabila dibutuhkan oleh pihak pengadilan, pihak penyidikan, pihak daripada KPK, pihak dari kejaksaan, maka boleh dibuka. Jadi tidak mungkin bank mengeluarkan data pribadi yang tadi, yang absolut tadi, sembarangan. Ada payung hukumnya. Ada undang-undang juga tahun 2000, undang-undang BI dan sebagainya. Dan kita tahu di dalam pasal perdata itu 368 itu ada aturan di mana suatu kesepakatan itu ketika dalam suatu produk perjanjian, ketika kita perjanjian sama bank, ada perjanjian-perjanjian tersendiri, lalu juga ada yang harus kita taatin. Gitu loh. Jadi tidak main bank, apalagi bank besar ya, menubruk undang-undang nggak. Gitu. Tapi ini merasa kecewa itu dia merasa di pihak bank tersebut menanyakan uang 10 M hasil itu dari mana yang ini merasa itu hasil juri sebagai juri di stasiun TV swasta itu yang membuat dia tidak merasa tidak relevan. Kenapa yang itu diumbar kan tidak apa-apa bang atau ibaratnya mengaudit lah ya kejadian dari tahun berapa itu terserah dari pihak penyidik dan bank. Pada saat ketika pertanyaan saksi oleh pihak jaksa, kan ada pertanyaan mengulik namanya. Pertanyaannya sederhana, uang itu dari mana, berapa, kemana, mau ngomong kan transparan dong pasti. Dan ketika data informasi bank itu sampai ketika dibacakan selalu ada perjalanan lalu lintasnya. Ketika kita di pengadilan tidak bisa kita menganggap bahwa pertanyaannya bisa kita atur. Nah itulah yang disebut namanya ketika pertanyaan jawaban saksi, ini kan saksi ini kan adalah boleh dibilang saksi yang bisa menentukan terdakwa ini ringan atau berat. Nah, ketika bank sudah menyampaikan dia sifatnya apa? Apa adanya. Uang yang didapat dari si A kirim ke B. Lalu berapa uangnya, sisanya berapa? Ya tergantung yang bertanya. Tak mungkin dia mengucapkan kalau nggak ada yang bertanya. Proses persidangan begitu ya. Pasti akan terungkap fakta-fakta dan peristiwa hukum. Tapi menurut Anda langkah nih untuk mensomasi bank swasta tersebut tepat atau gimana? Apa sia-sia? Kalau haknya seorang nasabah boleh-boleh aja. Somasi itu kan bukan angker. Mengingatkan, nanti dijawab somasi. Berdasarkan undang-undang, begini-begini, pasal begini. Selesai. Nah, sebenarnya prosedurnya itu pihak pengadilan itu merasa harus pihak bank tersebut konfirmasi dulu ke NISI, sedangkan prosedur perbankan itu seperti apa sih? Sistem perbankan begini, ketika adanya pemanggilan dari proses, pemanggilan macam-macam ya, penyidik, itu tidak butuh nasabah. Kenapa? Dia mewakili bukan privat tadi, yang pribadi, itu absolut. Tapi bisa yang bahasa hukumnya lex superior, derogat lex inferior. Posisi hukum yang tinggi, negara kan tinggi. Mengalahkan privat, publik malah privat. Kan begitu kan hukumnya. Jadi ketika diminta untuk menjadi salah satu bukti, itu kan yang minta negara, majelis lagi, pengadilan lagi, untuk mengungkap peristiwa hukum. Jadi ketika kita di pengadilan, biasa kita menganggapkan bahwa ada suatu proses bagaimana kita mengutarakan tentang fakta dan peristiwa hukum itu secara korelasi, secara hubungan dibangun, akhirnya menjadi salah satu kekuatan jaksa
menuntut apakah uang tersebut masuk TPPU atau tidak. Gitu. Tapi kan banyak netizen atau yang pro panik ya, yang merasa wah iya kalau ini bank ini nggak aman kan, si bank ini tidak aman gitu, merasa ibaratnya tidak aman lah menyimpan uang di bank tersebut, dan akhirnya membuat infonya sih saham dari bank tersebut turun karena ada opini publik yang Saya rasa bukan hanya ini persoalan hukum tentang para koruptor, itu sama kok. Bank ditanyakan berapa uangnya si para terdakwa koruptor, uangnya dari mana, sisa berapa, kiriman dari mana, apa isinya, berita acaranya, pengiriman uang, kan itu kan lalu lintasnya kan udah jelas. Di dalam Undang-Undang 1098 itu jelas ada aturannya, SOP-nya ada. Ya. Jadi teman-teman sebagai praktisi hukum yang sudah mengalami buana menangani kasus, ada yang bilang juga mikirin sama-sama itu pekerjaan yang sia-sia karena bank itu bukan yang abang tadi bilang dulu kan, jadi tidak mungkin bisa. Sekarang pertanyaannya, apakah kita berhak untuk mensomasi bank tersebut? Sebagai hak warga negara sah-sah aja. Kenapa nggak boleh? Somasi artinya mengingatkan, minta klarifikasi. Kenapa saya dibuka? Kan bukan digugat, beda somasi sama gugat. Ya. Ada pesan ya dong buat selama praktisi hukum advokat, buat kalau yang Diki atau dan juga Diki karena sebelumnya dia kan emosi keluar sekarang sudah diingat 2 minggu lalu dia itu bisa memberatkan pribadi dia, memang kan di mata kita punya hak prerogatif untuk menentukan hukuman yang berat atau diringankan, benar ya? Kita harus tahu bahwa di dalam korelasi atau secara landscape pengadilan, majelis yang memimpin, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Seorang terdakwa bisa diringankan hukuman 3. Pertama, berkelakuan baik. Kepala rumah tangga. Tidak pernah dihukum. 3 ini lewat, pasti ada keringanan. Itulah yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai lawyer untuk memberikan argumen pada klien kita untuk bisa menjalankan 3 proposnya itu. Bagaimana dengan sopan santun, dengan itu ada keringanan pasti. Tapi kalau itu ditabrak, maka yang disebut contempt of court itu dilanggar. Jadi bagaimanapun kita seorang lawyer itu adalah apa? Officium nobile. Junjungnya tinggi, dia sebagai orang penegak hukum, dia harus gaya seorang penegak hukum. Bukan seorang prokul. Maaf ya gitu. Advokat itu junjungannya tinggi loh, penegak hukum. Jadi dia harus bereksistensi bahwa dia seorang penegak hukum yang baik dan taat sama hukum.